Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rino Pertama dari Program Studi Teknologi DKS Sembaguna dengan NPM 247850 dari kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pod security. Nah, jadi untuk penjelasannya seperti ini. Nah, jadi untuk pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang pod security di jaringan. Di sini menurut jadi untuk pod security sendiri itu seperti fitur keamanan pada switch biasanya ya, terus fungsinya itu untuk membatasi perangkat mana aja yang boleh terhubung ke pod switch tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ada interface lain yang tidak terdeteksi atau tidak dikenali oleh switch, nah itu bakal diblok sama si switch tersebut, bakal diblok, tidak bisa mengirim data kemana aja karena kita nggak tahu itu interface mana atau hacker atau bagaimana. Nah, jadi fungsinya itu ya buat keamanan datanya itu, jadi buat keamanan antara interface dan juga switch. Nah, jadi di sini untuk pod security itu jadi nggak boleh apa namanya, jadi nggak sembarangan interface bisa masuk gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis biasanya yang digunakan nanti. Di sini ada protect, shutdown, sama retrieve. Nah, kurang lebih kayak gitu. Misalnya di sini ada shutdown. Shutdown ini biasanya dia membloknya itu dengan mesudonkan switchnya gitu. Nah, kalau si protect ini biasanya tidak mematikan atau tidak mesudonkan sistem switchnya gitu. Jadi kalau protect ini dia nggak apa ya, nggak matiin si switchnya itu, tapi dia bisa ngeblok sama dengan retrieve, tidak mematikan sistemnya, cuman dia ngeblok aja. Jadi apapun jenis interface yang tidak dikenali bakal diblok untuk interaksinya seperti itu. Nah, mungkin kita bakal praktik untuk security ini. Jadi kita buka aplikasi Cisco Tracker, paket tracker. Oke, kita tunggu. Oke, sudah masuk. Oke, di sini mungkin kita tambahin server ya. Server. Oke. Oke, di sini setelah server kita tambahin interface kayak PC segala macam, kemudian root suite di bagian sini aja, nggak apa-apa. Nah, setelah ini kita gabungin nih kabel-kabel ini ke sini,
ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini kita deketin aja. Nah, kan mereka sudah saling terhubung ya. Nah, sekarang caranya itu kita buka dulu switchnya, CLI, kemudian interface enable configuration terminal, dan interface-nya kalau nggak salah 0/1 ya, biar kita hidupkan dulu ini ya. Nah, sudah hidup hijau semua nih. Nah, oke, untuk interface udah hijau semua, nyambung ya. Jadi selanjutnya kita ada yang namanya switch, kita masukin ke mode akses ya. Jadi kita mau akses semua interface-nya. Jadi kita masuk ke mode akses. Mode akses. Apalagi akses untuk interface yang 0/1. Oke, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita bisa ke switch, nambahin switch port security-nya. Nah, baik. Di sini sudah bisa ya untuk port security-nya. Setelah port security-nya udah aktif, udah nyambung maksudnya, kita tambahin MAC address-nya. Oke. Oh, aku lupa. Biasanya kalau MAC address ini membutuhkan alamat address-nya. Nah, di sini kita butuhin alamat address dari IP-nya. Ya, IP servernya. Switch. Nah, tambahin server 10 ini ya. Nah, ini untuk MAC address-nya kita salin. Nah, kita taruh di sini, sebelah sininya. Nah, setelah itu kita enter. Lah, kok nggak bisa? Oh iya, ada yang tipu. Switch port. Nah, kita enter dan berhasil ya. Nah, ini udah kita anuin MAC address-nya. Berarti yang kita harus lakukan adalah kita harus nambahin batas maksimumnya maksimum untuk interface mana aja yang bakal terhubung gitu ya. Di sini ada servernya cuman satu, jadi kita tambahin maksimumnya satu aja. Oke, ini satu ya, karena interface cuma satu. Dan servernya juga yang di satu. Nah, jadi
Selanjutnya kita masuk ke bagian jenis jenis security-nya untuk violationnya ada jenis security-nya gitu antara shutdown, protect atau restrict seperti itu. Switch port security. Oke. Nah, di sini kita mau buka dulu sebenarnya apa aja nih jenis security-nya. Nah, di sini ada protect yang saya bilang tadi, protect, restrict, sama shutdown. Mungkin di sini awal kita untuk fokus ke shutdown dulu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita tambahin shutdown. Tambah. Aduh, kenapa nggak bisa dipencet shutdown? Oke, kita tulis di sini ya, switch. Oke, ini udah masuk ya. Kita gunain shutdown. Baik. Nah, setelah kita memasukkan jenisnya, itu kita lanjut untuk masukin beberapa IP-nya. Misalnya di sini IP-nya apa ya? Satu 168.1 misalnya. Untuk subtek marknya basi. 268 dan 1.2 untuk subnet marknya biarin. Terus IP-nya dan ini sama aja IP-nya. Keempat. Oke. Oh, salah. Ini 192. IP-nya harusnya. Tunggu dulu. Subnet paknya kenapa gini? 192.168.1.3. Nah, berhasil. Setelah itu Oke, setelah kita masukin semuanya ini apa namanya IP-nya, IP address-nya, itu kita lanjut untuk switch lagi command line-nya, gimana kita lihat apakah datanya ini sudah masuk semua. Aduh. Oke, kita meriksa dulu nih. Misalnya kayak gini. Periksa do show
port security interface. Nah, oke, di sini untuk port security-nya enable, sudah aktif ya, enable. Dan di sini tipenya udah shutdown. Nah, tipenya sudah shutdown. Oke, jadi ini udah tahap 80% lah ya. Nah, di sini nanti ini untuk interaksinya, security violation count, dimana kita misalnya mau masukin paket kirim data ke PC1. Oh, nah nanti berubah nih, ini kan tadi 0 nih, kita belum kirim paket tadi. Nah, coba kita kirim do so apa tadi, do so port security. Duh, ini error. Kita salin aja. Nggak bisa. Ini kita salin. Oke. Kita. Oke, ada kesalahan nih. Oh, konfigurasi. Maaf. Oke, kita paste. Invalid lagi. Oke. Ini ada yang salah nih. Saya salah. Tipe. Do so port di pihak 0. Nah, ini konfigurasi MAC address. Seharusnya ini nih bakal berubah nih. Tadi sebentar. Nah, ini seharusnya ini bakal berubah. Coba kita tambah lagi. Ini seharusnya nambah 1. Soalnya dia shutdown kan. Coba interaksi harusnya sukses ya. Di sini udah 2 kali saya gunain. Harusnya interaksinya nambah. Coba. Oke, dia tidak nambah-nambah ya. Oke, nggak apa-apa. Seharusnya ini bakal keganti 1 karena ada interaksi tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa ngirim data kan, sukses. Nah, yang jadi problemnya di sini adalah misalnya nih, switch ini kan hidup ya. Dia menyambung sama server ke 0 ini. Dia baru nyambung ke server 0. Jadi misalnya ada interface lain yang tidak diketahui, misalnya di sini ada hacker. Nah, ini hacker misalnya nih, ini si hacker nih. Dia mau masuk ke switch ini, berarti dia mutusin kabel dari sini, nyambung ke sini, dan oke, dia nyambung ke sini ya. Nah, di sini dia bakal matiin tuh, bakal matiin apa namanya ini, kabelnya ya, bakal shutdown lah pokoknya, bakal shutdown. Jadi si PC hacker ini nggak bisa nganuin data-data yang lainnya, jadi dia tertutup sampai switch ini tertutup.
Kok jadi hijau? Oke. Aduh. Oke, nih. Dia tertutup ini ya, tertutup dengan ini di blok, nggak boleh ngirim data. Jadi dia tidak bisa ngirim data ke sini. Misalnya nih, kita kirim paket ke sini. In progress failed ya. Di sini valid, gagal, tidak bisa, dia di blok. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia mau ngembaliin nih, dia udah hilang nih, nanti bakal ke server lagi. Udah gagal nih hackernya. Ini bakal ke server lagi. Nah, di server nanti itu bakal mati datanya. Coba kita kirim. Failed ya. Bekas si hacker tadi. Nah, data server awal yang bisa sukses tadi bakal gagal karena dia diblok atau dimatiin. Nah, terus gimana ngidupinnya lagi? Gara-gara ada hacker tadi. Nah, untuk ngidupinnya itu kita gunain yang namanya exit dulu bentar ya. Exit konfigurasi terminal. Jadi caranya untuk menghidupkan itu sebenarnya kita apa ya, kita shutdown dulu, hidupin, shutdown kayak gini bukan sih, atau dia masuk ke interface dulu sebentar, seharusnya dia masuk ke interface dulu ya, coba invalid ya. Berarti interface VA 01 shutdown. Oke, apa? Aduh, mati semua ya. Nah, mati semua, nggak apa-apa, kita matiin semua, nanti kita hidupin lagi. No shutdown. Sudah, dan aduh, kok nggak hidup? No shutdown. Oke, berarti kita ini ya, klik ini. Nah, dia udah hijau, jadi kita no shutdown. Jadi kita apa ya? Jadi setelah PC hacker ini putus, jadi ininya hubungan interaksi apa ya? Jadi PC hacker ini setelah putus interaksi dari switchnya ini yang dia hubungkan tadi, terus balik lagi ke server 0. Nah, di server 0 ini dia tadi tuh bakal mati untuk switchnya, ngeblok juga. Terus untuk ngidupin si bloknya tadi kita gunain shutdown dulu, kita matiin semuanya. Nah, setelah kita matiin, kita hidupin lagi switchnya, no shutdown. Jadi setelah dihidupin lagi, jadi kembali normal deh. Nah, jadi kita tes apa kembali normal beneran. Oke, kita lihat sukses ya. Nih, 1, 2. Oke, kita lihat lagi. Aduh, delete nih. Nah, ini sukses ya. Sukses. Coba kita lihat interaksinya. Interaksinya bakal nambah nggak? Sebentar. Do so apa tadi, lupa saya. Kok di sini. Do so port security. Security integer interface VA01. Ternyata dia nggak berubah-ubah ya, saya kurang tahu kenapa. Seharusnya ini berubah interaksinya. Oke, yang penting untuk percobaannya berhasil ya untuk shutdown. Selanjutnya kita lanjut untuk protect. Nah, si protect ini sama shutdown beda ya. Kalau protect ini dia tidak mematikan sistemnya,
cuman 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 dia ngeblok aja interface yang tidak dikenali, yang menghubungkan ke switch tidak dikenali, dia bakal ngeblok doang. Jadi dia nggak bakal matiin. Jadi setelah si hacker ini masuk, kan, hacker ini masuk gitu, masuk kemana, masuk mana, ini menghubungkan ke switch gitu, si Protect ini, hmm, dia nggak mati sistemnya, jadi dia langsung bisa menghubungkan, jadi kita nggak perlu hidup matiin shutdownnya si switch gitu, atau interface-nya gitu kan. Nah, selain itu, sebelum saya masuk ke Protect, ada namanya eh, MAC address-nya itu apa ya namanya itu, kita bisa gunain MAC address-nya, gunain yang namanya, sebentar saya lupa, MAC address apa ya, sticky. Kenapa ini jaringan? MAC address itu namanya sticky. Nah, untuk MAC address itu namanya MAC address sticky. Nah, jadi untuk MAC address sticky itu dia nggak otomatis manual masukin addressnya. Kalau tadi kan addressnya itu kita masukin dari sini, mana ya? Nah, kita masukin manual dari sini, kita salin terus kita tempel gitu ya. Nah, kalau si sticky itu tidak perlu, jadi dia bakal otomatis, misalnya kalau kita kirim paket dia otomatis bisa. Oke, berarti kita langsung aja ya, kita di sini saya langsung coba Protect dan juga MAC address-nya. Oke, oke, oke. Oke, tunggu sebentar. Oke. Jadi mungkin pertama kita masukin dulu. IP-nya udah ada ya. 12. Kenapa jadi 12? Enggak, 2. Oke. Kita kembali semuanya normal. Sip. Nah, kita dari awal, kemudian konfigurasi, enable dulu, enable konfigurasi, dan di sini kita masukin interface yang keberapa, interface kedua, 2 atau 3 ini. Interface kedua ya ternyata. Nah, berarti oke, udah masuk ya. Terus kita masuk yang namanya tunggu sebentar.
Mode interface-nya, mode interface switch port mode akses. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian security-nya. Setelah security, seperti biasa kita masuk ke address, MAC address. Di sini kita gunain Stitchy. Nah, jadi kita nggak perlu tuh masukin lagi ininya secara manual MAC address-nya dari si server. Oke. Nah, kan tadi kita udah masukin address, jadi kita lihat dulu untuk interface dari servernya ini apakah ada 2 atau 3 interface. Nah, di sini ada cuma 1 doang ya, server, dan juga interface juga 1 servernya. Nah, di sini kan cuma 1 interface-nya ya. Jadi kita maksimalin aja 1. Tergantung sih, itu tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Cuman di sini saya mau ngasih 1 aja. Satu ya, sesuai. Nah, itu tipenya kita pakai yang tipe ini, protect ya. Gini ya. Oke, apakah sudah masuk apa belum nih? So, saya lupa lagi. Port security VA 02. Oke, di sini enable ya, dan jenisnya protect. Nah, ini modenya protect sudah masuk ya, berarti ya addressnya 1 di sini maksimal tadi ya. Nah, kalau si protect ini dia violation security violation count-nya ini bakal tetap 0, nggak ada interaksi yang lain, itu dia bakal 0 kok. Nah, tadi sedangkan shutdown itu sebenarnya dia bakal ada interaksinya, kayak misalnya security violation-nya ini 1, 2, 3 gitu. Sebenarnya ada, cuman saya nggak tahu kenapa tadi nggak ada. Mungkin aplikasinya ngebug atau gimana, atau saya ada yang kurang masukin itu. Nah, kita lanjut aja untuk selanjutnya. Sudah kita lihat, berarti ini udah terhubung ya untuk protect-nya, modelnya. Oke, ini udah masuk sih, cuman kita praktikum aja nih. Nah, kita praktekin. Misalnya di sini kita mau masukin kartu paket ke sini, kita kirim ke sini. Gimana? Apakah bisa? Tadi kan MAC address-nya kita nggak manual ya, otomatis ya. Mungkin kita delete dulu ya. Ini terlalu banyak ini, terlalu banyak interaksi. Nah, ini sukses ya, sukses, berhasil. Oke, ini untuk protect-nya berhasil ya. Nah, terus gimana kalau misalnya ada hacker nanti? Nah, di sini ada hacker ya, ngambil
kabel, terus sambungkan. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini nih sebenarnya ya, ini nih dia interaksinya itu masih hidup. No, masih hidup nih, hijau, dia masih hidup. Ya, hidup. Nah, tapi kita coba file itu. Nah, dia bakal ngeblok interface yang tidak dikenali ini untuk tidak bisa melakukan interaksi ke server. Nah, dia bakal ngeblok walaupun dalam kondisi hidup. Jadi dia bakal ngeblok apapun interface yang lewat yang tidak dikenali, itu bakal dia blok. Nah, jadi untuk protect ini sama shutdown beda, dia bakal tetap hidup tapi juga ngeblok gitu, sistemnya tetap hidup. Nah, kalau kita kembaliin lagi ke server dari awal, nah ini sebenarnya masih hidup ya, nggak shutdown. Nah, ini masih hidup. Jadi kita tidak perlu tuh komennya lagi hidupin dari switchnya shutdown, no shutdown gitu. Jadi kalau si server ini dia pasti langsung bisa karena hidup. Nah, itu bedanya sama shutdown. Langsung pasti bisa kan. Nah, kalau shutdown tadi pasti nggak bakal bisa, dia harus hidup. Ya, kalau shutdown tadi dia bakal matiin dulu terus hidupin lagi, harus kayak gitu kalau shutdown. Dan bedanya sama protect seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada uh, restrict ini kurang lebih sama kayak protect, cuman dia tuh cuman beda di bagian ininya aja sih, CLI nya di apa, interaksi security-nya. Misalnya kita tambah lagi di sini ya, yang terakhir apa tadi ya namanya, restrict itulah. Nah, di sini kita kembali dulu. Oke, berarti kita masuk ke interface. VA 0 berapa nih? 323. Kemudian kita masukin mode itu saya lupa lagi. Mode itu sebentar. Oke, untuk mode itu switch port mode akses. Oke ya, nah sebenarnya terus switch port security. Nah, ini jenis security-nya. Terus jenis security-nya apa ini? Kayaknya kalau jenis kita langsung ke ini dulu deh, apa namanya, makan dressnya dulu, nanti aja terakhir ya sweet. Ini sweet or nah, kita gunain yang otomatis yang stitching. Kemudian
Kemudian di sini kita mau nambahin addressnya. Tadi kan udah ya. Berarti jenisnya ini ada berapa? Bukan jenis sih, berapa interface? Interface-nya ada satu. Di sini interface-nya cuma ada satu. Nah, dia satu ya maksudnya. Nah, terakhir ini jenisnya ya. Jenis. Di sini kita tambah jenis ini. Oke, jadi kita tinggal lihat apakah semua interaksi yang kita masukin tadi berhasil masuk. Jadi kita pakai do show interface port security interface VA03. Oke, kita udah masuk ke rectrix ini nih ya. Nah, oke, enable. Sudah enable. Di sini biasanya yang bakal berubah itu antara MAC address dan juga ini security violation-nya. Nah, cuman kita coba dulu deh, bakal berhasil nggak? Misalnya di sini saya mau kirim paket apa nih dari server ini ke server ini. Kita lihat dulu. Dari sini ke sini. Oke, berhasil ya. Untuk tipe ini sama kayak protect tadi kurang lebih. Cuman nanti kita coba dulu. Untuk interaksi servernya berhasil. Kalau misalnya nanti ada hacker gimana nih? Hacker. Oke, dia tetap hidup ya, kayak sama kayak protect tadi. Dia bakal tetap hidup. Nah, hijau-hijau bakal tetap hidup. Dan apakah keblok? Oke, di sini keblok ya. Dia tidak bisa ngirim data ataupun interaksi ke interface yang lain. Dia bakal diblok sama switch yang ini. Oke, jadi untuk perbedaan itu biasanya sama protection tadi itu biasanya di bagian ini CLI-nya, dimana di bagian security violation dan juga oh ya cuman security violation ya seharusnya. So misalnya sini kita lihat ya, apakah ada perubahan interaksi. Saya nggak tahu kenapa tadi nggak ada perubahan interaksi. Nah, di sini saya nggak tahu kenapa ini tidak berubah-berubah. Seharusnya kan bagian sini tuh bakal berubah. Nah, ini MAC address ini berubah karena kita udah pakai tadi kan beberapa address ya. Ya, oke. Nah, di sini ada beberapa perubahan. Misalnya di sini total MAC address-nya udah kan kita konfigurasi dari sticky dari addressnya satu, kita udah interaksi satu tadi kirim paket. Cuman seharusnya perbedaannya itu di bagian ini security violation code. Seharusnya ini bakal berganti-ganti gitu sesuai dengan interaksi kita. Cuma saya nggak tahu kenapa ini tetap 0 terus. Jadi untuk protect sama tipe ini si restrict ini itu perbedaannya kurang lebih cuman sedikit sih. Dia biasanya muncul di sini interaksinya.
Untuk interaksinya biasanya dia muncul. Kalau si protes ini dia memang tetap nol gitu. Dan untuk yang lainnya seperti apa ya, penghubungnya itu dia tidak perlu shutdown untuk misalnya nanti ada interface lain yang masuk yang tidak dikenali, dia tidak perlu shutdown gitu kan, dia tetap hidup dan juga cuma ngeblok doang. Sedangkan untuk shutdown, pasti dia bakal shutdown si uh, sistemnya. Nah, sistem di switch-nya juga bakal dimatiin, terus ngeblok semua semua data, semua data, ngeblok si interface tidak dikenali itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu tentang security ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.